Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tempat berbagi informasi bermanfaat. Di video kali ini kita akan belajar cara untuk membuat rapot secara otomatis ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja. Kita telah membuat format, setidaknya ada 5 format di sini ya. Pertama adalah data sekolah dengan format seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan format yang lain atau desain yang lain ya, sesuai dengan kebutuhannya. Paling tidak kita akan memberikan contoh bagaimana cara untuk membuat aplikasi rapot secara otomatis masuk ya data-datanya. Kemudian yang kedua, untuk sheetnya adalah data siswa. Kita tetap menggunakan data siswa yang telah kita gunakan sebelumnya. Ini akan menjadi sumber utama yang akan kita gunakan ya. Selanjutnya ada data nilai. Untuk data siswa sendiri, nomor urut pertama kita menggunakan formula seperti ini ya. Fungsi dari formula ini, ketika ada data masuk di sini ya, di bagian NIS maupun nama siswa, maka akan secara otomatis di sini muncul ya. Sebagai contoh, nah ini akan masuk secara otomatis ya. Adapun untuk bagian nilai, ini kita buat secara manual. Jadi teman-teman bisa merubah nilai-nilai ini sesuai dengan kebutuhannya ya, baik itu KKM, kognitif, psikomotorik maupun sikap. Adapun muatan lokalnya juga ini kita bisa tulis ya secara manual ya. Dan untuk bagian jumlah sendiri, ini mengacu kepada jumlah dari keseluruhan bagian kognitif. Jadi yang kita ambil adalah bagian yang kognitifnya saja dengan formula seperti ini. Oke, kemudian ada data. Di sini kita buat dengan formula yang sama nantinya. Bagian yang ini secara manual. Nanti kalau kita masukkan datanya, baik itu dari data sekolah, data siswa, sampai kepada data, maka nanti akan secara otomatis data tersebut akan masuk ke bagian rapor. Dari mulai nilai KKM, kemudian pengetahuan, baik itu angka maupun huruf, psikomotoriknya juga, afektifnya juga, maupun ketercapaian kompetensi berupa huruf ya, apakah memenuhi kriteria ataukah belum tuntas. Sampai kemudian dari jumlah nilai tersebut, nilai rata-ratanya kita akan buat secara otomatis, peringkatnya juga, nilai kepribadiannya juga, kemudian ketidakhadirannya juga, sampai dengan kepala sekolahnya kita akan buat secara otomatis. Kita ambil datanya dari data kepala sekolah. Adapun hasilnya ketika kita melakukan print, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, kita langsung saja ya untuk membuat data sekolah terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya katakan, untuk data sekolah sendiri ini secara manual kita isi. Akan tetapi kita hanya cukup memberikan pertama adalah komentar. Cara untuk membuat komentar cukup sederhana, kita tinggal klik saja bagian kanan, kemudian kita masukkan komentar di sini. Untuk bagian kelas kita menggunakan drop down list ya. Caranya cukup mudah, kita bisa masuk ke bagian data, kemudian masuk ke bagian data validation seperti ini. Jadi kita ambil bagian list. Di sini bersumber dari N4 sampai dengan N9. Adapun untuk memunculkan pesan ya atau komentar, kita masuk ke bagian input message. Di sini kita tulis. Oke. Bagian dari data validation yang merujuk kepada N4 dan N9 kita bisa lihat di bagian column ya.
kita akan buka terlebih dahulu kalemnya di bagian home, kemudian masuk ke bagian format, kemudian kita ambil bagian unhide column. Nah, disinilah rujukan dari nilai kelas ini ya, N4 sampai dengan N6. Begitupun dengan kelas. Kelas juga sama caranya dengan masuk ke dalam data validation seperti langkah-langkah sebelumnya. Sampai dengan ulangan kenaikan kelas, kita juga ambil sumbernya dari sini. Kemudian juga sama, kita ambil datanya dari sini. Untuk tanggal juga sama, kita ambil dari sini ya. Bulan juga sama, tahun. Untuk bagian catatan wali kelas ini bisa disesuaikan, bisa dicatat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke bagian data siswa. Ini semuanya manual ya. Kita masuk lagi ke dalam data nilai. Untuk bagian data nilai, sekali lagi ini kita ambil datanya dari data siswa ya, dengan cara kita menggunakan if. Kemudian datanya kita ambil dari data siswa bagian induk tadi ya. Sini kita akan gunakan, jika tidak ada data maka kosong ya. Kalau ada maka munculkan data induk. Untuk nama sendiri sama, kita gunakan bagian if juga. Kita masuk ke bagian data siswa. Jika tidak ada data maka kosong ya. Jika ada, munculkan data siswa bagian ini. Oke, jika sudah kita bisa sorot langsung ke bawah. Ini juga sama, sorot ke bawah. Tuh. Kemudian selanjutnya ini kita masukkan secara manual seluruhnya. Kemudian kita masuk ke bagian data. Untuk data sendiri rumusnya sama seperti penggunaan di sebelumnya ya. Kita ambil dari data siswa boleh di sini. Jika di dalam sheet ini kita sudah masukkan formulanya, baru kita masuk ke bagian data rapot ya di sini. Untuk data rapot sendiri kita akan share di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.